Assalamualaikum teman-teman. Ini dia daging kambing yang saya beli di pasar sebanyak kurang lebih 1 kilogram. Dan ini dagingnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Jadi hari ini saya ingin olah daging ini menjadi daging kambing gulai yang enak, empuk dan tidak bau. Karena kadang kan kalau kita masak daging itu, terutama daging kambing itu kadang masih ada bau pergusonya ya teman-teman, atau masih ada bau aroma kambingnya. Nah, jadi hari ini saya pengen kasih tips gimana caranya agar daging kambing ini enak, empuk, tidak alot dan juga tidak bau. Yuk kita langsung cek pembuatannya. Karena ini daging kambingnya sudah dicuci bersih, jadi kita langsung akan ke proses pengempukan dan penghilangan bau ya teman-teman. Pertama-tama saya tuangkan 1,5 liter air ke dalam panci. Jadi takarannya kalau 1 kilo daging kambing kita gunakan 1,5 liter air. Kemudian selanjutnya saya memasukkan 2 batang serai yang sudah saya geprek. Lanjut saya masukkan juga ini jahe juga yang sudah saya geprek sebanyak seibu jari ya teman-teman. Setelah itu saya tambahkan kayu manis sekitar 3 cm, 3 cm. Kemudian selanjutnya saya tambahkan di sini kembang PK ya teman-teman, atau bunga lawang. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. 3 buah atau 3 butir. Selanjutnya saya menambahkan daun jeruk sebanyak 3 lembar dan juga daun salam sebanyak 3 lembar. Selanjutnya saya tambahkan daun kunyit ya, dapat sedikit metik di belakang rumah. Kemudian rempah terakhir saya tambahkan 3 butir kapulaga. Oke, ini akan kita rebus dulu airnya sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, airnya sudah mendidih dan bisa dilihat warna airnya itu sudah berubah menjadi warna kehijauan mengikuti warna daun-daunannya, dan ini udah harum banget bau airnya. Langsung aja saya masukkan daging kambing yang sudah saya cuci ke dalam air rempah-rempah ini ya teman-teman. Nah, ini salah satu cara agar bau daging kambing ini nanti hilang. Jadi baunya tuh jadi harum mengikuti atau meresapi dari bau daun-daunan atau rempah-rempah yang telah saya kasih tadi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, baru aja dimasukin daging kambingnya itu sudah mengeluarkan kaldu karena tadi kita masukkan di air yang mendidih. Oke, ini akan saya rebus selama 5 menit dan kita tutup pancinya rapat-rapat, nggak boleh dibuka sama sekali ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, setelah 5 menit saya rebus. Ini akan kita matikan setelah ini apinya. Nah, api kompornya kita matikan, kemudian akan kita diamkan kurang lebih selama 15 menit ya teman-teman. Jadi ini kita juga mengikuti metode pengempukan daging, tapi ini nggak sepenuhnya saya mengikuti metode Umi Yasmin karena ini pendiamannya hanya selama 15 menit. Oke, ini kita biarkan dulu apinya mati selama 15 menit dan jangan dibuka sama sekali tutupnya ya teman-teman. Nah, ini sudah 15 menit pendiaman ya teman-teman. Kemudian saya akan hidupkan lagi api kompornya. Kemudian kita rebus selama 7 menit. Dan sama, nggak boleh sama sekali kita buka tutup pancinya ya. Oke, saya rebus selama 7 menit dulu. Nah, ini sudah 7 menit saya rebus. Kemudian saya matikan api kompornya. Nah, ini adalah proses terakhir ya teman-teman. Kemudian saya akan buka tutup pancinya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini panas banget. Jadi ini metode panci presto yang kita gunakan, tapi kita menggunakan panci biasa. Ini insya Allah daging kambingnya tuh udah nggak alot lagi, jadi nggak terlalu empuk banget karena saya juga pingin mendapatkan tekstur daging yang nggak terlalu empuk karena ini daging kambing yang akan saya masak gulai. Jadi biarkan masih ada sedikit alot-alotnya. Jadi itu yang menandakan bahwa ini tuh daging kambing, bukan daging sapi. Dan ini tuh baunya harum banget ya teman-teman. Jadi ini tuh bau rempah-rempah, bau daun-daunan yang tadi saya kasihkan. Nah, jadi ini air kaldunya juga nggak saya buang, tetap saya pakai untuk menjadi kuah dari gulai kambing yang akan saya masak. Oke, setelah ini yuk kita buat dulu bumbu gulainya. Jangan kemana-mana ya, kita akan cek apa aja yang perlu kita sediakan untuk membuat gulai kambing yang enak, empuk dan tidak bau. Untuk bumbu gulai, pertama-tama saya menggunakan 12 siung bawang merah. Kemudian 4 siung bawang putih, selanjutnya 6 butir kemiri, dan juga 1 sendok makan ketumbar, kemudian setengah sendok makan lada, dan juga kunyit ya teman-teman, setengah ibu jari, dan terakhir adalah cabai merah sebanyak 12 lembar. Nah, ini akan saya haluskan dulu, boleh menggunakan ulekan, boleh juga menggunakan blender ya teman-teman.
Nah, ini tadi bumbu yang sudah saya haluskan. Di sini saya menggunakan blender jadi lebih halus. Kemudian bumbu ini akan saya tumis dulu ya teman-teman sampai airnya ini kering, karena tadi saya memblendernya menggunakan air. Jadi kita akan keringkan airnya dan layukan serta harumkan bumbu ini ya teman-teman. Nah, ini bumbu gulainya sudah kering ya teman-teman airnya. Nah, seperti ini, dan ini udah matang. Bisa kita langsung gunakan, dan ini kalau kita simpan di kulkas insya Allah juga awet sampai 1 bahkan 2 minggu. Kemudian kita lanjut masak gulai kambing ya teman-teman. Nah, ini tadi daging kambing yang sudah kita empukkan. Langsung aja saya tuangkan bumbu gulai yang sudah kita tumis. Ini baunya Masya Allah harum banget, dan bercampur dengan kuah kaldu dari daging kambingnya. Nah, selanjutnya ini akan saya tambahkan santan kental ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kurang lebih sebanyak 650 ml santan kental. Jadi saya beli di pasar. Kalau teman-teman nggak bisa menemukan santan segar seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan santan kara ya, santan instan juga nggak masalah. Nah teman-teman, ini akan saya masak lagi kurang lebih selama 20-30 menit agar nanti bumbunya dan santannya ini meresap ke daging kambing yang tadi sudah saya rebus. Untuk penggunaan apinya teman-teman bisa gunakan api sedang, kemudian sesekali diaduk agar nanti santannya nggak pecah. Kemudian ini nanti juga akan saya tambahkan air sebanyak kurang lebih 500 cc atau 500 ml agar gulai ini tidak terlalu kental, karena ini masih kental banget ya teman-teman, dan ini nanti akan saya alihkan ke dalam panci yang lebih besar. Oke teman-teman, ini akan saya masak dulu kurang lebih selama 20-30 menit ya. Nah ini ya teman-teman, sudah saya masak kurang lebih selama 25 menit dan sudah saya kasih bumbu. Jadi untuk bumbu penyedap rasanya teman-teman sesuaikan aja, boleh kasih kaldu ayam, kaldu sapi, dan juga gula ya. Kemudian untuk takaran penyedap rasanya teman-teman bisa gunakan 2 sendok makan kaldu sapi, kemudian 1 sendok makan kaldu ayam, dan 1 sendok makan gula. Untuk rasanya pokoknya teman-teman sesuaiin dengan selera atau lidahnya, jadi nggak harus mutlak mengikuti resep yang saya kasihkan untuk penyedap rasanya ini. Nah ini sebenarnya udah mateng ya teman-teman. Nah seperti ini ya dagingnya. Tapi ini akan saya biarkan dulu sampai 5 menit agar hasil dari dagingnya itu benar-benar enak, empuk, dan tidak alot. Tapi juga tetap terasa tekstur dari daging kambingnya. Nah ini ya teman-teman, coba akan saya coba. Nah seperti ini ya. Bismillah. Jadi ini tuh enak banget teman-teman. Nah ini tekstur dagingnya tuh udah mudah untuk dilepasin seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman di rumah nanti yang akan dapat daging kurban atau sedang berkurban, mendapatkan daging kurban kambingnya, bisa dimasak gulai seperti ini. Insya Allah hasilnya tuh enak, dagingnya enak, tidak alot, kemudian juga tidak bau. Ini benar-benar harum ya teman-teman. Jadi udah nggak ada bau kambing-kambingnya lagi. Ini udah murni bau gulai, seperti yang biasa kita makan di acara akikahan-akikahan. Oke, ini akan saya matikan ya api kompornya. Nah ini bisa dilihat ya. Jadi dagingnya tuh mudah banget dilepasin dari tulangnya, saking dia tuh udah benar-benar matang. Oke teman-teman, ini api kompornya akan saya matikan dulu, kemudian nanti akan saya salin ke dalam wadah. Nah ini dia teman-teman, daging gulai kambing yang sudah saya salin di dalam wadah. Bisa dilihat ya, warnanya cantik banget dan ini baunya harum banget. Udah nggak ada lagi bau porguso atau bau kambing. Nah bisa dilihat ya, tekstur daging kambingnya juga kelihatan banget. Ini empuk, sudah tidak alot banget. Nah ini, tapi tetap tekstur kambingnya tuh berasa. Ini akan saya coba, bismillah. Masya Allah ini enak banget ya teman-teman. Dimakan pakai nasi panas atau nasi hangat. Nah ini teman-teman, saking empuknya itu bisa dilepasin tulangnya dari dagingnya.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share video ini ya. Akhir kata, salam dari saya, Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha ya teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.